Kita buat video kedua. Power tetap masih on, kita matikan. Dan ini adalah channel A dan channel B, kurang lebihnya sama. Beda VAC nya naik 1 volt atau ampernya turun 3,5 atau 0,5 ampere channel A dan channel B, tapi hitungannya adalah hampir sama. Hampir sama dapatnya. Baru kita buka. Saya tak ngambil rokok sebentar sambil ceramah power sambil ngerokok. Dan power ini udah kita buatkan peti, nanti kita bungkus packing peti kayu. Mudah-mudahan nanti sampai sana tidak ada cacat. Untuk ini masalah box, saya itu sebenarnya sering menolak power unit jadi. Itu kenapa? Karena saya kalau ngerakit box seperti ini N9000 dan X-Max dan sejenisnya itu bikin males. Kalau kasarannya saya itu males bikin power pakai box seperti ini. Jadi mungkin aku buatnya mungkin juga kedepannya boxnya mendingan tambahin sedikit biar dapat yang tebel ya. Kenapa ada box yang ini? Box ini sama sekali tidak kuat dan tidak layak untuk trafo besar. Ini beratnya hampir 50 kilo. Jadi isi dalam dan satu box ini kalau ditimbang itu hampir 50 kilo. Jelas layout. Jadi untuk harga pasaran box seperti ini itu 500 lebih. Itu sebenarnya kalau pribadi ini hanya menang casing, tapi kekuatan boxnya tidak ada. Jadi saya sebagai perakit dan salah satu konsumen box ini itu kurang semangat, kurang bergairah kalau membuat power seperti ini dalam box seperti ini. Tipis, nata letaknya susah, tipis, di baut sekali aus, harus ganti baut yang lebih gede. Jadi kalau saya boleh rekomendasikan, carilah box yang lebih tebal ya. Jadi kalau saya orang yang mau buat power jadi ke saya, pasti saya kasih dua pilihan, pakai box tebal atau box tipis. Box tebal hanya paling selisih 800 sampai 1 juta, tapi boxnya itu kuat. Karena apa? Barangnya ibaratnya di dalamnya mahal. Kalau boxnya seperti ini tuh saya pribadi tidak suka box seperti itu. Tipisnya keterlaluan. Tidak ada kekuat sama sekali. Ini seperti bahan apa ya, cuman tipis banget. Oke, dan ini adalah dalamnya. Ini adalah power H3. Jadi ini tulisannya adalah requestan, jadi ini apa pemesan bahasa audio. Jadi saya bandrol di situ 3500 watt pakai Toshiba 2308 ohm. Kalau 220-nya anteng atau tidak goyang saat dikena beban. Jadi box seperti ini jujur saja saya buka, ini trafo berat. Jadi di bawah ini, di bawah trafo itu saya buatkan stainless tebal 1,5 mili kurang lebihnya, tebal banget agar ada kekuatan, biar ada kekuatan. Kalau tanpa stainless saya jamin peleot, nggak bakalan kuat. Takutnya kalau pas posisi miring tahanannya hanya di baut, bisa jebol. Dan yang bawahnya buat drat baut ini tidak saya dekokin atau saya lubangin dekok kayak atasnya ya, karena apa, itu yang bawah kekuatan. Kalau dekokin lama-lama dia kalau kita gencot, kita palut, dia semakin tipis, itu bahaya, takutnya nyeplos saat kita baut kenceng, saat kita angkat miring segala macem dia bisa nyeplos.
Jadi yang bawahnya itu saya buatkan stainless tebal seukuran trafo ini bulatnya, biar tidak goyang, ada tahan kekuatan. Dan untuk box ini, kalau untuk power H3 E-Tex, ya, ini harusnya tulisannya C nih, kayaknya E ini deh nih. E-Tex harusnya C, salah ketik tadi. Kipasnya single karena boxnya nggak muat. Jadi kalau buat power ini di box N9000 atau box yang model ini, sebenarnya dulu itu yang panjangnya H3 ini yang 38,2 cm itu sangat pas sampai sini pendinginnya. Ini masuk sampai sini pendinginnya ini. Jadi dengan terpaksa pendinginnya saya masukin sampai sini, mentok sini. Terpaksa saya masukin karena boxnya tidak muat panjangnya, jadi masuk dalam sini. Kalau saya paksa dia sampai ngepres ini, maka secara kipas itu harus pakai yang tipis 2,5 cm yang tipis yang harga 15 ribuan, dan gak mungkin saya memberikan kipas 2,5 cm yang harga 15 ribu 20 ribu dengan power yang mahal. Otomatis saya pakai yang tebal hex speed yang tebalnya 3,5 mili, lebih baik mengalah ke depan tapi semburan kipasnya ada gitu. Kalau pakai yang kipas yang kecil tipis saya kurang suka atau anginnya kurang. Ini hex speed kipasnya single tapi tetap pakai 2 speed di saat power sudah mencapai batas sensornya, nanti kecepatan kipas akan bertambah maksimal. Jadi prinsip kipas dari saya seperti itu. Jadi ada kelipatan kipas saat power panas mencapai sensor, maka kecepatan kipas bertambah 2 kali lipat untuk mendorong panas keluar. Dan di sini juga kita rilis nama Bass Audio, tapi nggak kelihatan ya, situ dan di sana. Ini adalah requestan yang pesan. Jadi tulisan seperti itu sebenarnya agak risih saya itu. Katrok power ditempel stiker-stiker begitu banyak, saya kurang begitu suka. Itu untuk masalah box ini ya. Jadi box ini kalau saya pribadi untuk trafo yang berat di atas 5 kVA rata-rata itu berat. Box seperti ini kalau nggak dilapisin bawahnya bisa meleot, bahaya, takutnya baunya nyeplos. Dan ini tidak saya kasih cekungan untuk dratnya karena takutnya nyeplos. Beratnya hampir 50 kilo ini. Power ini tidak saya breed, tetap stereo saja, hanya saya tambahkan saklar gain saja 0,7 standar dan 1 volt kurang lebihnya. Oke, ini sudah kita buatkan packing, nanti kita packing. Udah 9 menit, kita kedapin 10 menit. Apa yang kita bahas lagi kayaknya sudah cukup. Mungkin kalau dari atas kurang lebihnya seperti ini, kurang lebih. Biasa saja, dimana saya menerapkan kabel warna-warni standar. Kita mempermudah pembeli jika suatu saat ada perbaikan atau yang belum paham VCC nya plus atau min, jadi kita mempermudah kecepatan teknisinya nanti kalau ada perbaikan. Seumpama namanya elektronik pasti ada kerusakan, cepat atau lambat tergantung pengguna pemakaian. Dan saya selalu sarankan hanya 4 ohm, tidak usah 3 ohm maupun 2 ohm standar saja.
Kalau pengen mengangkat speaker banyak ya harus buat power lagi, jelas. Kalau pengen awet. Kurang lebihnya seperti itu, udah 10 menit. Dan saya rasa sudah cukup untuk ini. Output power 2 kabel 2,5 mili double, jadi sekitar 5 mili. Dan pasti power ini tanpa noise, tanpa dengung sama sekali. Kalau yang rakit dengung, noise, ya kemungkinan masalah instalasi, bisa juga dari masalah VC ekstra, antara dua itu. Oke, cukup. Biar kita bagi, kita kirim. Terima kasih. Selamat sore.